Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Akhirnya kita sampai di hari terakhir 30 hari bersuara. Topiknya adalah pesan. Pesan, ya. Cocok nih. Jadi, apakah yang akan kita bahas terkait dengan pesan? Siapa yang mau duluan? Saya. Silakan Bung Toto. Pesan saya kepada para pendengar Kepo Buku, jangan lupa tetap membaca buku. Anda bisa pesan online, Anda bisa pesan ke teman, atau Anda bisa pesan ke siapa saja. Yang penting tetap membaca buku. Itu pesan saya. Nah, tuh. Wah banget tuh, Tok. Beneran, Tok. Kan yang penting mengandung semua pesan. Nah. Kalau Steven, terkait dengan pesan? Kira-kira pesan atau quotes buku yang paling berkesan buat para pendengar Kepo Buku apa sih? Kita mau tahu dong dan di mention di IG kita. Asik. Ditunggu teman-teman. Asik. Paling pinter Mas Steven. Emang paling bisa dia, emang beneran. Paling bisa ngasih kerjaan ke orang. Dan terkait pula dengan pesan ini, ya yang paling penting buat kita adalah ya, kalau mau berpesan ke teman-teman ya tetap dengar Kepo Buku ya, jangan enggak gitu. Karena di tahun 2022 nih banyak yang spesial dari Kepo Buku. Misalnya satu Tok. Misalnya kita akan banyak endorsan. Nah, itu salah satu yang spesial. Endorsan kita menarik. Akan banyak endorsan. Walaupun itu di-endorse, tapi kita tetap selektif. Tetapi kita tidak batasi produknya hanya pada penerbit dan dunia buku. Betul. Apa aja yang penting menunjang kegiatan membaca buku. Itu dia. Kalaupun tidak menunjang, bisa kita paksain. Beneran. Betul. Bisa kita paksain. 2022 juga dari segi bintang tamu juga akan lebih variatif. Iya, betul. Misalnya artis. Serius serius. Iya kan kita maunya begitu ya, kalau nggak tercapai ya nanti 2023, 2024, 2025 gitu aja. Moving target aja kita. Tapi kenapa lu mau ngundang artis di Kepo Buku? Kenapa? Ada yang salah dengan artis? Lu mau dibully para artis gara-gara kita nggak ngundang mereka ke Buku? Begitu. Makanya gue tanya. Kita harus memberi kesempatan. Kita orangnya demokratis, harus memberi kesempatan. Bukan cuman orang biasa-biasa aja yang jadi bintang tamu atau pengarang atau penerbit. Oh, jadi lu ngatain artis nggak baca buku? Oh enggak, gue bilang nggak cuman orang yang biasa-biasa aja yang penerbit atau pengarang gitu. Artis juga boleh dong diundang. Oh, iya. Pejabat. Masa lu nggak pengen tahu pejabat baca buku apa? Iya sih. Oke. Kalau misalnya nih Kepo Buku mau memutuskan nyoba ngundang artis, Steven, artis siapa yang lu mau undang ke Kepo Buku? Kalau cowok tuh aku pengen coba undang Dion Wiyoko. Kenapa Dion? Ya? Ini dia artis, men. Karena dia artis. Iya, betul. Alah, Toto. Terus. Terus kalau misalnya pun Enggak dulu, kenapa Dion? Jangan lu bilang karena dia artis ya, lu ngikutin Toto lu. Buat aku bukan artis juga sih. Aktor yang kayak yang serba bisa gitu dan pengen aja dengar ceritanya gitu. Tentang buku. Iya. Dari sisi buku, tentang buku. Iya. Gitu. Pengen tahu Dion Wiyoko baca buku apa enggak gitu ya. Atau kalau nggak dia ya Mas Sulung Landung lah yang juga nulis tentang manajemen artis gitu. Gila lu dapet aja. Iya. Dia nulis buku tentang manajemen artis. Iya benar, soalnya dia pegang kayak agensi artis gitu. Dan kalau bisa dapetin Mas Sulung, kita bisa dapetin lebih banyak artis ya buat di Kepo Buku ya. Alah. Iya, semoga ngomongin dia gitu ya. Iya aja. Itu tadi cowok, kalau cewek siapa, Von? Iya, kalau yang cewek siapa ya? Bilang aja. Udah, temannya Mbak Lela, lu sebut aja namanya. Oh, yang itu. Mbak Dian Sastro dong. Iya. Wah, tapi gue khawatir kalau ngundang Dian Sastro ke Kepo Buku. Kenapa tuh? Satu, Steven nggak bisa ngomong, ntar langsung gugup dia. Yang kedua, kita nggak perlu ngomong, kita kasih aja tuh mikrofon sama Dian Sastro, ngomong buku bisa berjam-jam tuh, bisa dapat berapa episode tuh. Lah, hilang. Mana? Halo? Kalau dia lagi browsing gambar Dian Sastro. Oh, tanya. Gue tanyain. Ya udah, kita coba ya. Apalagi
rencana kita di Kepo Oh Buku. iya. Pokoknya gue tembakin Toto terus, bodo amat. Oh gue ya, emangnya gue yang bikin rencana strategik? Wah, enggak. Kita kan belum bikin apa namanya? Planning tahunan, Planning tahunan belum. yearly meeting, Yearly meeting belum. Ya udah kalau gitu kita anggap aja nih sekarang yearly meeting lah. Van, apa ide lu buat Kepo Buku di 2022, Van? Apa ya? Kita bikin acara kayak Twitter Space aja gitu lah ya. Atau Zoom meeting di awal tahun kayak tahun lalu, tahun 2021 maksudnya. Iya ya, sempat terputus tuh. Juga karena kendala teknis sih. Karena kita belum ketemu cara ngerekam yang bagus untuk banyak orang gitu loh. Kalau gue malah 2022 ini gue pengen malah punya, kapan ya kita bisa kopdar bareng gitu. Yes. Ya udah langsung kita rencanain deh. Van, kapan lo bisa ke Jakarta, Van? Kata Steven, lu aja yang ke Ambon kali. Kalau seperti iya lu berdua aja yang ke Ambon gitu. Tahu, ngapa gue disuruh ke Jakarta? Tapi menarik juga ya. Boleh juga sih Ran ke Ambon karena ya kalau Jakarta kan gue pasti ke Jakarta lah gitu kan ya, kalau pulang kampung ya sekalian gitu ke Ambon gitu. Serius ya? Yuk kita rencanain yuk, abis pandemi yuk. Kita rencanain abis pandemi kita ke Ambon gitu, bikin face to face recording di sana kalau perlu kopdar gitu. Iya. Oke. Jadi kira-kira bulan apa, Tok? Langsung gue tembak aja. Ya bulan dimana pandemi ini kira-kira sudah hampir berakhir. Atau sudah berakhir dong, jangan hampir. Gue takut beneran asli sama pandemi gue. Loh, kita harus optimis. Kalau gue tuh dari sisi, kalaupun pandemi ini belum berakhir, kita harus tetap bisa kopdar gitu. Gitu ya? Itu optimisme gue gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan 2022 kesampaian Rane sama Toto ke Ambon, kita bikin live Kepo Buku. Betul. Habis itu 2023 Rane sama Steven ke Singapura, kita bikin juga live Kepo Buku. Sip. Habis itu 2024 gue mau nyalonin presiden, jadi lu berdua harus datang ke Jakarta. Wah, presiden apa lu? Presiden taksi. Aduh, guyonan 80-an banget. Oh, zaman sekarang mungkin apa sih Ran presiden taksi gitu kan? Jadi di tahun dimana Toto dan gue itu masih muda, itu ada presiden taksi yang paling terkenal namanya presiden taksi, warnanya kuning. Saya kuning ya. Kenapa hilang ya itu ya? Padahal unik tuh. Ya karena presidennya udah ganti. Alah, Benar juga ya. garing juga. Oke, jadi itu ya. Kita berkunjung ya. Sementara kalau ngomong 2022 ya, yang gue pengen banget nih. Nah, gue pengen minta pendapatnya Toto sama Steven nih. Gue pengen banget Kepo Buku tuh punya satu aja produk buku di 2022. Lu jangan ketawa Toh. Lu pasti mau ngaitin sama rencana gue nulis gak jadi-jadi kan? Gue cuma ketawa, bukan karena itu. Apa? Gue gak tahu apakah menulis buku satu orang itu lebih sulit daripada menulis buku 3 orang. Gue kok bayangin menulis buku 3 orang jauh lebih sulit daripada 1 orang ya. Kenapa mesti 3 orang? Kan kita kepo buku. Gue waktu di acara Pacar Merah sempat ngobrol dengan salah satu teman pendengar Kepo Buku namanya Agus yang bela-belain lo, datang lo. Dia dulu kuliah di Maroko tapi sekarang udah balik ke Indonesia. Bela-belain datang ke acaranya Pacar Merah mau ketemu Kepo Buku. Terima kasih Gus, thank you banget. Dan di situ gue sempat bilang, yuk nulis buku bareng yuk, karena dia nulis buku juga. Dia nulis buku. Boleh tuh. Ntar kita bikin aja gitu, siapa para pendengar Kepo Buku yang mau nulis bareng kita. Mungkin bisa jadi adalah kumpulan tulisan. Pengaruh buku atau pengaruh buku di kehidupan masing-masing. Terserah apakah lo mau ngulas bukunya, apakah lo mau ngulas pengalaman pribadi lo, kenangan lo tentang buku gitu kan. Bagaimana lo berdamai dengan buku. Misalnya kayak gitu kan macam-macam tuh. Gitu kan. Atau mau mengulas Kepo Buku sendiri juga boleh, terserah gitu kan. Yang penting ada hubungannya dengan buku gitu. Gimana Van? Ide cantik tuh. Itu cantik. Bukan cakep lagi, cantik tuh. Kalau jalan-jalan tuh si Steven bilang cantik. Biasanya cakep. Dia bilang lu cantik, lu kabur. Oh enggak, bisa aja gue malah tambah ngaca gue. Anjir. Tapi kasih ide dong. Tadi Toto bilang kan tulisan, bisa kumpulan tulisan teman-teman Kepo Buku gitu ya. Iya, betul. Tapi topiknya apa yang menarik? Yang kira-kira orang mau baca gitu loh. Oh gitu ya. Ini susah nih. Kalau misalnya gado-gado kayak gitu juga memang memungkinkan ya. Karena sesuai dengan aspirasi teman-teman aja gitu. Kita tinggal editorin, kita publish mungkin lewat ebook atau mungkin kita
self publish gitu. Atau print on demand kayak gitu ya. Ya sesederhana topik inspirasiku idolaku ceritanya gitu. Ya siapa aja bisa gitu. Oh iya bisa juga ya. Atau misalnya, tapi ini udah banyak dilakuin sih. Steven juga udah pernah bikin pengalaman pribadi orang dengan buku gitu. Udah Iya. banyak ya. Iya, banyak. Ya. Tapi kalau menarik kenapa enggak? Ya betul. Supaya lebih menarik, kita harus ngikutin kekinian ala K-pop. Kita masukin postcard gambar kita gitu. Malah tambah nggak beli orang kali ya. Kalau buku-buku K-pop kan ada tuh berhadiah postcard, foto artisnya gitu, harus itu bisa gitu kan, atau poster gitu. Coba kalau kita berhadiah poster 3 host K-pop buku, malah gak ada yang beli kali ya? Dijual gininya. Geli. Ngikutin gaya K-pop yang nulis ajusi dulu. tiga orang ajusi. Jijik jadinya gitu kan, orang mau beli juga. Males geli gitu. Ide bagus tuh. Atau gini, atau misalnya nih, pengen banget misalnya cerita atau kumpulan cerpen yang ada hubungannya dengan buku gitu kan, seru juga kan? Benar. Iya kan? Karena banyak loh teman-teman K-pop buku yang suka nulis cerpen. Kalau gue punya ide. Nah, semoga ide ini lucu juga gitu kan. Gue justru tertarik untuk bikin buku, nggak tahu apakah orang akhirnya beli atau tidak. Gue akan justru pengen bikin buku yang isinya tuh bukan review ya, tapi ya mungkin review ya, kayak buku perjalanan gitu, tapi toko buku kan kita banyak tuh udah mulai bermunculan toko buku independen. Ya kita ulas lah, gitu kan? Kalau di Singapura tuh ada buku tentang food court gitu, tentang hawker makanan gitu kan, apa gitu, kue tiaw yang enak di mana. Kita toko buku, kayak kita tinggal cari aja toko buku mana. Kayak kita pernah dapat kedatangan tamu Pos Santai, itu salah satunya kan, misalnya kayak gitu. Kita ke Ambon, toko bukunya Steven. Oh ini ada toko buku di sini. Gitu. Justru yang toko buku yang niche dan kecil, mungkin independen gitu, termasuk pembuku juga penerbit independen, ya kayak gitu, kayaknya asik tuh. Wah seru tuh. Ada lagi ide untuk buku kita di 2022? Sombong kesannya jadi. Van, ada lagi ide Van? Sepertinya udah cukup ya. Udah cukup ya, kata Steven. Iya. Udah cukup, udah kebanyakan ide, nggak jadi entar. Tapi oke lah, itu mimpi. Sekilas mengajak teman-teman untuk ngintip ke suasana rapat kerja akhir tahunnya Kepo Buku. Dan rapat ini tidak kita bikin di puncak, tapi kita bikin di online. Alah, kayak pejabat biasa online. Yep. Terakhir pembayaran dividennya gimana nih Bang Rane? Asik. Oh dividen ya? Iya kita udah dapat, kalau nggak salah omset kita sekarang udah hampir 1,5 miliar ya Tok ya, Kepo Buku ya. Gue nggak ikut-ikut ya, lu yang ngurusin sama Dirjen Pajak lo ya. Nggak ikut-ikut lo ya, gue bukan wajib pajak Indo lo ya. Lu berdua urusin lo ya. Lu didatengin sama Dirjen Pajak lo, wah main jemput-jemput aja. Dirjen Pajak sekarang dengerin apa, mantau media sosial lo. Tahu lo, mantau media sosial lo main berapa tuh dibilang tadi? 1,5 miliar. 1,5 miliar lu didatengin lu, dia jangan korupsi uang lah. Kita orang kemarin aja hitung-hitungan yang bulan November aja udah 8,5. Tambah didatengin. Udah ditanya NPWP lu berdua lu. Ada dong NPW lengkap dong, NPWP sama gue. Masalahnya orang juga punya NPWP lengkap, lu lapor pajaknya kagak lu tahu jawab lu berdua lu. Lapor. Berarti nanti pembagian dividen kita lakukan secara terpisah ya waktu kita berkunjung ke Ambon ya. Sombong banget kayak punya dividen. Oke. Paling makanya kalau mau lihat Kepo Buku bagi dividen akhir tahun, silahkan. Anda punya bisnis apa? Ayo sponsor di Kepo Buku, endorse di Kepo Buku. Supaya kita bisa bagi dividen gitu. Iya. Supaya jadi tahun depan kita bisa bagi dividennya 9,5 miliar lah. Gitu. Betul. Oke. Paling akhir ucapan tahun baru dong buat teman-teman. Kita mulai dari Toto deh. Tahun baru 2022, selamat tahun baru buat teman-teman pendengar Kepo Buku. Semoga di tahun 2022 ini kehidupan kita semua ya, saya,
Rane, Steven, juga teman-teman semua jauh lebih baik dari 2021. Walaupun kayaknya masih banyak tantangan yang menghadang, salah satunya pandemi, tapi kita harus tetap optimis, ya nggak sih? Harus tetap optimis, dan semoga ya itu kita tambah sehat, tambah bahagia, tambah cakep, walaupun tambah tua, tapi yang penting kita tambah uhuy aja pokoknya gitu. 2022. Gitu. Amin. Amin gitu. Pokoknya yang baik aja kita berdoa. Ya udah, Gitu. Steven save the best for last. Gua mau masuk duluan. Pokoknya ucapinnya selamat tahun baru buat teman-teman pendengar, teman-teman baik yang sering dengerin Kepo Buku. Maaf lahir batin, itu lebaran ya. Ya, pokoknya ucapannya di tahun 2022 nanti tetaplah waspada karena namanya pandemi emang udah mulai turun, tapi jangan buru-buru seneng karena banyak belajar dari negara lain tiba-tiba naik lagi gitu loh. Jadi nggak ada yang lebih gue takutin di tahun 2021 ini selain pandemi. Jadi ya please stay safe dan terus baca buku. Pokoknya apapun itu terus baca buku. Baca buku, yang penting gitu. Steven. Yap, selamat tahun baru untuk para pendengar Kepo Buku. Selalu punya peace of mind, selalu sehat, dan doakan para host Kepo Buku selalu ceriwis. Yo wis. Iya. Oke. Thank you Toto, thank you Steven. Selamat tahun baru Steven, selamat Natal ya Steven. Selamat tahun baru. Yap, selamat. Terima kasih. Oke, thank you semuanya. Thank you. Oke, dadah. Ya. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, permisi cuy.